Bagaimana mungkin pria yang dulu berjanji akan memuliakanku, kini justru menjadi orang yang menghantam pipiku hingga berdarah hanya karena sebuah fitnah dari ibunya sendiri. Aku berdiri gemetar di bawah guyuran hujan deras, menatap pintu rumah yang baru saja dikunci rapat dari dalam, sementara tas pakaianku tergeletak basah di atas tanah. Di tengah dingin yang menusuk, aku hanya bisa bertanya-tanya, apakah cinta kami selama 2 tahun ini memang sebegitu murahnya? Ataukah rencana licik ibu mertuaku memang sudah benar-benar menang sejak awal? Sebelum aku lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini dan komen dari daerah mana kalian mendengarkan cerita ini. Like dan share juga ya. Cahaya jingga dari matahari yang mulai tenggelam menerobos masuk melalui celah gorden ruang tamu kami yang berwarna krem. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma masakan yang memenuhi setiap sudut rumah. Sore itu, udara di dalam rumah terasa begitu hangat dan menenangkan. Di atas meja makan kayu yang kami beli dengan mencicil setahun lalu, sudah tertata rapi 2 piring nasi goreng spesial, lengkap dengan hiasan selada dan tomat, serta lilin kecil yang belum kunyahkan. Hari ini adalah hari istimewa, tepat 2 tahun yang lalu. Aku mengucapkan janji suci di depan penghulu untuk menjadi istri dari seorang pria bernama Aris. 2 tahun yang penuh tawa, perjuangan kecil, dan pembangunan mimpi-mimpi sederhana. Kami belum memiliki mobil mewah, dan rumah kami pun masih masuk dalam kategori perumahan sederhana di pinggiran kota. Namun bagiku, ini adalah istana yang paling sempurna di seluruh dunia. Aku merapikan sedikit tatanan rambutku di depan cermin. Ruang tangga, tidak ada riasan berlebihan, hanya sedikit bedak dan lipstik merah muda yang tipis. Aku ingin terlihat cantik di mata Aris saat ia melangkah masuk melalui pintu depan dengan wajah lelahnya. Setelah seharian bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor logistik, tepat pukul 7 malam, suara deru mesin sepeda motor yang sangat kukenal terdengar di depan rumah. Aku tersenyum lebar, segera melangkah menuju pintu. Selamat ulang tahun pernikahan yang kedua, Mas, ucapku langsung saat Aris baru saja membuka helmnya. Aris tampak terkejut, namun sedetik kemudian, wajah lelahnya berubah menjadi binar kebahagiaan yang tulus. Ia meletakkan tas kerjanya di atas kursi teras dan langsung merengkuhku dalam pelukan hangat. Bau keringat dan debu jalanan yang menempel di jaketnya sama sekali tidak menggangguku. Bagiku, itu adalah aroma tanggung jawab dan kerja keras. Ya ampun, Sarah, aku benar-benar hampir lupa karena tumpukan laporan di kantor tadi. Maafkan aku, sayang, bisiknya tepat di telingaku. Ia mengecup keningku lama sekali. Sebuah rutinitas yang selalu berhasil membuat hatiku berdesir hebat. Tidak apa-apa, Mas. Yang penting kau sudah pulang dengan selamat, jawabku sambil menggandeng tangannya masuk ke dalam. Kami menikmati makan malam sederhana itu dengan penuh kemesraan. Kami mengenang kembali masa-masa awal pernikahan, saat kami hanya memiliki satu kasur tipis dan sebuah kompor satu tungku. Kami tertawa mengingat betapa seringnya kami makan mie instan di akhir bulan demi menabung untuk uang muka rumah ini. Aris adalah tipe suami yang sangat pengertian. Ia tidak pernah menuntut banyak hal dariku dan selalu menghargai sekecil apapun usaha yang kubuat. Namun, di tengah tawa kami, ponsel Aris yang tergeletak di atas meja tiba-tiba bergetar hebat. Nama ibu muncul di layar digital telepon genggam tersebut. Aris memberikan isyarat agar aku diam sejenak. Lalu ia mengangkat panggilan itu dengan nada bicara yang sangat sopan. Halo? Assalamualaikum? Ibu, ada apa menelepon malam-malam begini? Aku memperhatikan raut wajah Aris yang perlahan berubah dari ceria menjadi serius. Lalu tampak sedikit khawatir. Ia hanya menggangga kekuk kecil sambil sesekali menggumamkan kata ya. Dan baiklah, aku merasakan ada sesuatu yang tidak biasa selama ini. Ibu Ratna, ibu mertuaku yang tinggal di kampung halaman, memang jarang menelepon, kecuali ada urusan penting. Setelah hampir 10 menit berbicara, Aris menutup teleponnya dan menarik napas panjang. Ia menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan, seolah-olah sedang memikirkan cara terbaik untuk menyampaikan sesuatu yang berat. Ada apa, Mas? Apakah ibu di kampung baik-baik saja? Tanyaku cemas. Aris meraih tanganku di atas meja, menggenggamnya dengan erat. Begini, Sarah.
Ibu bercerita kalau atap rumah di kampung sudah banyak yang bocor, dan dindingnya mulai retak-retak. Adikku, yang biasanya membantu merawat rumah, harus pindah keluar kota untuk urusan pekerjaan dalam waktu yang cukup lama. Ibu bilang ia tidak bisa tinggal di sana sendirian saat tukang bangunan sedang melakukan renovasi besar-besaran. Aku mengangguk paham. Lalu, apa rencana ibu? Aris terdiam sejenak sebelum melanjutkan. Ibu ingin tinggal di sini bersama kita. Sarah, mungkin untuk 3 atau 4 bulan ke depan, setidaknya sampai proses perbaikan rumah di kampung selesai secara Castle. Ibu merasa kesepian di sana dan ingin dekat dengan satu-satunya anak laki-lakinya. Jantungku berdegup sedikit lebih kencap. Tentu saja, sebagai menantu, aku merasa wajib untuk berbakti. Namun, ada sedikit kekhawatiran yang muncul di sudut hatiku. Selama ini, hubungan kami dengan Ibu Ratna baik-baik saja, namun kami jarang menghabiskan waktu bersama dalam jangka waktu yang lama. Aku khawatir privasi kami di rumah kecil ini akan sedikit terganggu. Tetapi, melihat wajah Aris yang penuh harap, aku tidak tega untuk menunjukkan keraguanku. Bagaimanapun juga, Ibu Ratna adalah orang tua yang telah membesarkan suamiku dengan segala perjuangannya. Tentu saja, Mas. Masa kita menolak orang tua sendiri? Kataku, sambil memaksakan sebuah senyum yang manis. Ibu bisa memakai kamar tamu. Besok aku akan membersihkannya dan mengganti spray dengan yang baru. Kita harus membuat ibu merasa nyaman di sini. Wajah Aris seketika cerah kembali. Ia mencium punggung tanganku berkali-kali. Terima kasih, Sarah. Kamu benar-benar istri yang luar biasa. Aku tahu kamu tidak akan keberatan. Ibu pasti akan senang melihat betapa rapinya kamu mengurus rumah ini. Malam itu, perayaan ulang tahun pernikahan kami berakhir dengan rencana kedatangan tamu baru. Aris tertidur dengan lelap. Mungkin merasa lega karena beban di pundaknya telah terangkat setelah mendapat persetujuanku. Namun, aku masih terjaga, menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang campur aduk. Aku mencoba menepis prasangka buruk. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa kehadiran ibu mertua justru akan meramaikan suasana rumah yang selama ini terasa sepi saat Aris bekerja. Aku berjanji akan menjadi menantu yang paling rajin dan patuh. Berharap masa menginap ibu mertuaku akan menjadi lembaran baru yang manis bagi keluarga kecil kami. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan yang kuambil malam ini adalah awal dari badai besar yang akan memorak-porandakan istana kecil yang telah kubangun dengan penuh cinta ini. Besok, Ibu Ratna akan tiba dengan kereta api pagi. Dan besok pula, kehidupanku tidak akan pernah sama lagi. Stasiun kereta api pagi itu sangat ramai. Bau solar dan suara bising pengumuman keberangkatan memenuhi udara. Aku berdiri di samping Aris, menggenggam tangannya erat, sambil menunggu sosok Ibu Ratna muncul dari pintu kedatangan. Ketika wanita parubaya itu akhirnya terlihat dengan koper besarnya, Aris langsung berlari kecil dan memeluk ibunya dengan sangat erat. Aku tersenyum, ikut merasakan kebahagiaan suamiku. Namun, saat tatapan mataku bertemu dengan mata Ibu Ratna, ada kilatan dingin yang membuat bulu kuduku sedikit meremang. Meski hanya sekejap sebelum ia tersenyum lebar kepadaku. Aduh, Sarah, kamu terlihat sedikit lebih kurus ya? Apa Aris tidak memberimu uang belanja yang cukup? Itulah kalimat pertama yang keluar dari mulutnya setelah kami bersalaman. Aku hanya bisa tersenyum kaku, menganggapnya sebagai bentuk perhatian yang mungkin sedikit black-blacken. Sesampainya di rumah, suasana yang biasanya tenang berubah drastis. Ibu Ratna tidak langsung beristirahat. Ia berkeliling dari satu ruangan ke ruangan lain, menyentuh permukaan lemari dengan telunjuknya untuk memeriksa debu, lalu menghela napas panjang berkali-kali. Rumah ini agak pengap ya, Aris. Penataan perabotannya juga tidak sesuai menurut ibu. Seharusnya sofa ini tidak menghalangi aliran udara, komentarnya sambil menunjuk kursi kesayangan kami. Aris hanya mengangguk patuh sambil mengangkat koper ibunya ke kamar tamu. Keesokan paginya adalah awal dari ujian kesabaranku yang sesungguhnya. Aku sudah bangun sejak pukul 5 pagi untuk menyiapkan sarapan favorit Aris, yaitu nasi uduk dengan semur jengkol yang aromanya sangat ia sukai. Namun, saat aku melangkah ke dapur, aku tertegun. Ibu Ratna sudah berada di sana, mengenakan celemek kesayanganku dan seluruh bahan masakan yang sudah kusiapkan semalam
telah disingkirkan. Ibu sedang masak apa? Tanyaku dengan nada selembut mungkin. Ibu sedang memasak bubur ayam spesial untuk Aris. Aris itu sejak kecil perutnya sensitif. Sarah, dia tidak bisa makan nasi uduk sepagi ini. Apalagi pakai jengkol. Kamu ini istrinya. Masak tidak tahu kesehatan suami sendiri? Jawabnya, tanpa menoleh ke arahku. Tangannya dengan lincah mengaduk panci di atas kompor. Aku terdiam. Selama 2 tahun ini, Aris selalu menyantap nasi uduk buatanku dengan lahap, tanpa pernah mengeluh sakit perut. Baru saja aku ingin menjelaskan hal itu. Aris muncul di dapur dengan seragam kerjanya. Wah, aroma masakan siapa ini yang begitu sedap? Seru Aris dengan ceria. Ini masakan ibu, Aris. Ibu sengaja bangun pagi-pagi sekali. Karena ibu tahu kamu butuh asupan yang lembut untuk lambungmu. Kasihan kamu kalau dipaksa makan makanan berat pagi-pagi, ujar Ibu Ratna, dengan nada suara yang dibuat-buat sangat lembut. Seolah-olah dialah satu-satunya orang yang peduli pada kesehatan Aris. Aris menatapku sejenak, lalu menatap ibunya. Oh, terima kasih ya Ibu Sarah. Kamu tidak keberatan kan, kalau pagi ini kita makan bubur buatan ibu? Rasanya sudah lama sekali aku tidak merasakan masakan ibu. Aku hanya bisa mengangguk pelan. Tentu saja mas, tidak apa-apa, nami nasi. Ibu Ratna tidak berhenti di meja makan. Sepanjang hari, ia terus-menerus memberikan instruksi tentang bagaimana aku harus menjalankan rumah tanggaku. Ia mengatur kapan aku harus mencuci pakaian, jenis deterjen apa yang harus kugunakan, hingga cara aku menyetrika kemeja Aris. Setiap kali aku mencoba memberikan masukan atau mengatakan bahwa aku punya cara sendiri, Ibu Ratna akan langsung terdiam dan memasang wajah yang sangat sedih. Puncaknya terjadi pada sore hari, saat aku sedang membersihkan ruang tamu. Aku memindahkan sebuah vas bunga, yang menurutku letaknya menghalangi pandangan ke arah televisi. Tiba-tiba, Ibu Ratna yang sedang duduk di ruang makan langsung berdiri, dan menghampiriku. Kenapa vas itu dipindahkan, Sarah? Ibu yang meletakkannya di sana tadi siang, agar ruangan ini terlihat lebih segar. Ucapnya dengan suara yang mulai bergetar. Maaf Ibu, tapi menurut saya, kalau diletakkan di sini, vas ini berisiko tersenggol kalau kita sedang jalan ke arah dapur. Saya hanya ingin menjaga agar tidak pecah. Jelasku dengan sangat sopan. Tiba-tiba, Ibu Ratna menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan dan mulai terisak pelan. Ya Allah, Ibu ini memang hanya tamu di sini. Ibu sadar, Ibu hanya menumpang. Kalau Sarah memang tidak suka Ibu ada di sini dan ingin mengatur semuanya sendiri, bilang saja. Jangan menyindir Ibu dengan cara seperti ini. Aku terperangah. Aku sama sekali tidak menyindirnya. Di saat yang bersamaan, pintu depan terbuka, dan Aris melangkah masuk. Ia langsung berlari menghampiri ibunya, yang sedang menangis sesenggukan. Eira, apa ini Ibu? Kenapa menangis? Tanya Aris dengan raut wajah panik, sekaligus marah. Tidak apa-apa Aris. Sarah benar. Ibu seharusnya tidak usah ikut campur urusan rumah ini. Ibu memang sudah tua dan tidak berguna lagi di mata menantu sendiri, ucap Ibu Ratna di balik tangisannya. Aris menatapku dengan tajam. Sebuah tatapan yang belum pernah kulihat selama 2 tahun kami menikah. Sarah, apa yang kamu lakukan pada Ibu? Kenapa kamu sampai membuat Ibu menangis seperti ini? Mas, aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya memindahkan vas bunga dan menjelaskan alasannya baik-baik. Aku mencoba membela diri, namun suaraku terasa tercekat di tenggorokan. Aris menghela napas panjang, mencoba meredam emosinya, namun nada bicaranya tetap terasa dingin. Sarah, Ibu sudah tua. Beliau datang jauh-jauh dari kampung untuk tinggal bersama kita. Apa susahnya kamu sedikit mengalah? Kalau Ibu ingin vas itu di sana, biarkan saja di sana. Jangan membuat masalah kecil menjadi besar. Kamu harus belajar untuk mengalah demi orang tua, Sarah. Tolong, jaga perasaan Ibu selama beliau ada di sini. Aris kemudian membimbing ibunya masuk ke dalam kamar, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang kini terasa asing. Aku menatap vas bunga itu dengan perasaan hancur, bukan karena vas itu, tapi karena aku menyadari bahwa suamiku telah berubah. Ia tidak lagi melihat kebenaran dari mataku, melainkan dari air mata ibunya. Aku berdiri terpaku, merasakan hatiku yang mulai berdenyut nyeri, menyadari bahwa peranku sebagai ratu di rumah ini
telah direbut oleh tamu yang baru saja datang. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas hamparan duri yang halus, namun sangat tajam. Rumah yang dahulu adalah tempatku melepas penat, setelah seharian mengurus urusan domestik, kini berubah menjadi medan perang dingin yang mencekam. Aku mulai merasa seperti seorang penyusup di dalam kediamanku sendiri. Setiap langkah yang kuambil, setiap suara denting piring yang kubasuh, seolah-olah diawasi oleh sepasang mata yang penuh dengan penilaian tidak adil. Ibu Ratna memiliki cara yang sangat halus untuk menghancurkan kewibawaanku di depan Aris. Ia tidak lagi berteriak atau menangis, terang-terangan seperti kejadian vas bunga itu. Kini, ia menggunakan senjata yang jauh lebih mematikan, bisikan. Setiap kali Aris pulang kerja, Ibu Ratna akan segera menyambutnya di depan pintu, mengambil alih tas kerjanya tugas yang seharusnya menjadi milikku dan membimbingnya duduk di ruang tamu. Aku seringkali tertahan di dapur, sedang menyiapkan makan malam. Namun telingaku yang tajam bisa menangkap percakapan mereka yang dilakukan dengan nada suara yang sangat rendah, seolah-olah mereka sedang membicarakan rahasia negara yang sangat krusial. Aris, ibu sebenarnya tidak enak bicara begini. Aku mendengar suara Ibu Ratna suatu sore, saat aku sedang memotong sayuran di balik sekat dapur. Tapi tadi siang, ibu lihat Sarah hanya dudek-dudek saja di depan televisi, sambil bermain telepon genggam. Padahal, cucian sudah menumpuk di belakang. Ibu kasihan melihat kamu kerja banting tulang, tapi di rumah istrimu sepertinya kurang cekatan mengurus rumah tangga. Tanganku yang memegang pisau mendadak gemetar. Itu adalah kebohongan yang sangat keji. Tadi siang, aku justru baru saja selesai membersihkan seluruh lantai rumah dan menyetrika tumpukan pakaian yang sangat banyak, hingga punggungku terasa pegal. Aku hanya duduk selama 10 menit untuk membalas pesan dari ibuku di kampung. Dan saat itulah Ibu Ratna keluar dari kamarnya dan menatapku dengan sinis. Aku ingin sekali keluar dan berteriak bahwa itu tidak benar. Namun aku teringat pesan Aris untuk selalu mengalah. Aku menahan napas, menunggu jawaban suamiku. Mungkin Sarah sedang lelah, Bu, jawab Aris, terdengar ragu. Lelah karena apa, Aris? Dia tidak bekerja di luar, hanya di rumah saja. Ibu dulu saat seusia Sarah, mengurus 3 anak sambil berjualan di pasar pun, tetap bisa memastikan rumah bersih. Mengkilap. Istri itu cerminan suami, Aris. Kalau dia malas, nanti rezekimu bisa terhambat. Lanjut Ibu Ratna lagi. Kali ini dengan nada yang terdengar sangat prihatin. Sebuah nada yang pasti akan menyentuh sisi emosional Aris sebagai seorang anak. Racun itu mulai bekerja. Malam itu, saat kami berada di kamar, Aris tidak lagi menyapaku dengan sebutan sayang. Ia langsung merebahkan diri di tempat tidur dengan punggung menghadap ke arahku. Mas, kamu mau aku pijat? Tanyaku mencoba mencairkan suasana. Cedak Yusa. Aku lala. Lagi pula, aku dengar kamu juga sibuk sekali hari ini, sampai tidak sempat mengurus hal-hal lain. Jawabnya dingin, tanpa menoleh sedikit pun. Kalimat itu seperti sembilu yang menyayat hatiku. Ia lebih percaya pada laporan singkat ibunya daripada melihat kenyataan bahwa rumah ini bersih dan makanan tersaji hangat di meja. Kepercayaan yang kami bangun selama 2 tahun silio lalu roh hanya dalam hitungan hari. Tidak berhenti sampai di situ. Ibu Ratna mulai masuk ke ranah keuangan. Suatu pagi, saat aku sedang merapikan daftar belanjaan mingguan, Ibu Ratna menghampiriku dan merebut catatan itu dari tanganku. Ya Allah Sarah, kamu belanja sabun cuci lantai yang bermerek mahal begini? Dan lihat ini. Kamu beli daging sapi 2 kilogram dalam seminggu? Kamu mau membuat Aris bangkrut? Serunya dengan volume suara yang cukup keras, agar terdengar sampai ke telinga Aris, yang sedang memakai sepatu di ruang depan. Itu untuk stok 2 minggu, Ibu. Dan sabun itu lebih hemat, karena konsentratnya tinggi. Aku mencoba menjelaskan dengan sabar. Aris masuk ke dapur dengan wajah yang tampak tegang. Ada apa lagi ini? Ini Aris. Istrimu ini sepertinya belum paham cara mengatur keuangan rumah tangga. Sangat boros. Ibu khawatir uang hasil keringatmu habis hanya untuk barang-barang yang tidak perlu. Seharusnya, sebagai istri, Sarah bisa lebih hemat di masa-masa sulit seperti sekarang. Aduh Ibu Ratna, sambil menyodorkan catatan belanjaku pada Aris.
Aris mengambil catatan itu, membacanya sekilas, lalu menatapku dengan pandangan yang penuh kekecewaan. Sarah, aku kan sudah bilang, kita harus menabung untuk masa depan. Kenapa kamu masih saja mementingkan kemewahan kecil seperti ini? Mulai besok, biarkan ibu yang mengatur uang belanja. Kamu cukup minta pada ibu kalau ada kebutuhan. Aku terperangah, Mas. Tapi aku yang tahu kebutuhan rumah ini setiap harinya. Cukup, Sarah. Jangan membantah terus. Ibu lebih berpengalaman soal ini. Aku tidak mau pulang kerja hanya untuk mendengar keributan soal uang. Potong Aris dengan nada yang sangat keras, hampir membentak. Ia langsung pergi tanpa mencium keningku. Ritual yang biasanya tidak pernah ia lewatkan, seberapapun terburu-burunya ia. Aku berdiri mematung di tengah dapur. Sementara Ibu Ratna memberikan senyum kemenangan yang sangat tipis, sebelum ia kembali ke kamarnya, dengan langkah yang ringan. Di dalam keheningan rumah, aku merasakan air mata mulai membasahi pipiku. Tembak. Pemisah antara aku dan Aris semakin tinggi dan kokoh. Aku mulai menyadari bahwa Ibu Ratna tidak hanya ingin tinggal di sini, ia ingin mengambil alih posisiku sebagai orang nomor satu di hati suamiku. Dan yang paling menyakitkan adalah melihat bagaimana suamiku, laki-laki yang berjanji akan menjagaku, perlahan-lahan membiarkan racun bisikan itu membunuh cinta dan logika di dalam dirinya. Aku masuk ke kamar mandi, menghidupkan keran air, agar suara tangisanku tidak terdengar keluar. Aku merasa sangat sendirian di rumah, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagiku. Bisikan-bisikan itu telah mengubah istana kecil kami menjadi penjara yang menyesakkan napas. Sore itu, mendung menggelayut, rendah di langit. Seolah-olah alam sedang memberikan pertanda akan datangnya badai yang lebih besar dalam hidupku. Namun, hatiku sedikit cerah karena adik kandungku satu-satunya, Dika, datang berkunjung. Dika adalah seorang mahasiswa tingkat akhir yang sedang berjuang menyelesaikan skripsinya di kota ini. Ia datang membawa sekantong aleh-aleh sederhana dari ibu kami di kampung keripik pisang dan sambal teri kesukaanku. Mbak Sarah kelihatan pucat. Mbak sedang sakit? Tanya Dika dengan nada khawatir saat kami duduk di teras belakang. Aku memaksakan senyum, berusaha menyembunyikan gurat kelelahan yang luar biasa di wajahku. Hanya kurang tidur saja, Dika. Biasalah, urusan rumah tangga tidak ada habisnya. Bagaimana kuliahmu? Kami mengobrol dengan akrab. Setidaknya untuk sejenak aku merasa memiliki sekutu di rumah ini. Namun, ketenangan itu terusik saat Ibu Ratna keluar ke teras dengan wajah yang ditekuk masam. Ia menatap Dika dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Dika segera berdiri dan menyalami tangan ibu mertuaku dengan sangat sopan. Namun Ibu Ratna hanya memberikan anggukan dingin yang sangat singkat. Sarah, ibu mau masuk ke kamar dulu untuk beristirahat. Kepala ibu pening sekali melihat rumah yang berantakan begini. Sindir Ibu Ratna sambil melirik kantong plastik aleh-aleh yang dibawa. Dika seolah-olah itu adalah tumpukan sampah. Dika hanya bisa terdiam kikuk. Tidak lama kemudian, Aris pulang dari kantor. Suasana yang tadinya hangat karena kehadiran Dika mendadak berubah menjadi kaku. Aris memang menyambut Dika, tetapi ada jarak yang terasa karena bisikan-bisikan Ibu Ratna selama ini sepertinya telah membuat Aris ikut memandang rendah keluargaku. Malam itu, setelah kami selesai makan malam yang sangat hening, tiba-tiba terdengar teriakan histeris dari arah kamar Ibu Ratna. Astagfirullah, tolong Aris. Tolong ibu nak. Kami bertiga serentak berlari menuju kamar Ibu Ratna. Di sana, aku melihat Ibu Ratna sedang menggashi kek-kek isi laci meja riasnya, dengan wajah yang tampak sangat panik, dan air mata yang mulai bercucuran. Ada apa ibu? Kenapa berteriak begitu? Tanya Aris, sambil memegang bahu ibunya. Cincin berlian ibu, Aris. Cincin warisan dari almarhum bapakmu. Hilang. Tadi ibu letakkan di dalam kotak kecil ini, sebelum ibu mandi. Sekarang, kotaknya kosong. Ibu Ratna mulai menangis tersedu-sedu, memukuli dadanya sendiri, seolah-olah ia sedang mengalami duka yang luar biasa. Mungkin ibu lupa meletakkannya di tempat lain. Mari kita cari pelen-pelen. Aku mencoba menenangkan, meskipun firasatku mulai memburuk.
Tidak mungkin lupa, Sarah. Ibu ingat betul meletakkannya di sini. Ibu Ratna tiba-tiba menghentikan tangisnya dan menatap tajam ke arah Dika yang berdiri bingung di ambang pintu kamar. Tadi sore, ibu lihat Dika sempat lewat di depan kamar ibu saat ibu sedang di kamar mandi. Benar kan, Dika? Wajah Dika seketika pucat pasi. Iya, Bu. Saya lewat karena saya mencari Mbak Sarah untuk berpamitan mau ke toilet di belakang. Tetapi saya sama sekali tidak masuk ke kamar ibu. Bohong. Kamar ibu pintunya sedikit terbuka tadi. Siapa lagi orang asing yang ada di rumah ini selain kamu? Tuduh Ibu Ratna dengan nada yang sangat tajam. Aris, ibu tidak mau menuduh. Tetapi cincin itu sangat berharga bagi ibu. Itu satu-satunya kenangan dari bapakmu. Aku merasakan darahku mendidih. Ibu, jangan sembarangan menuduh. Dika tidak mungkin melakukan hal serendah itu. Saya tahu betul bagaimana adik saya dibesarkan Sarah. Diam dulu, bentak Aris. Ia menatap Dika dengan tatapan yang sangat dingin dan penuh kecurigaan. Dika, kalau memang kamu tidak mengambilnya, biarkan aku memeriksa tasmu. Ini demi kebaikan kita semua, agar masalah ini jelas. Mas Aris, kamu keterlaluan. Kamu lebih percaya tuduhan tanpa bukti daripada harga diri adik iparmu sendiri. Suaraku meninggi. Air mata mulai menggenang di mataku. Aku hanya ingin membuktikan kebenaran, Sarah. Kalau Dika jujur, dia tidak perlu takut diperiksa. Aris tidak memedulikan pembelaanku. Ia langsung menyambar tas ransel Dika yang ada di ruang tamu dan menumpahkan isinya di atas lantai. Buku-buku kuliah, alat tulis, dan tumpukan kertas skripsi berserakan. Tidak ada cincin di sana. Namun, Ibu Ratna tidak menyerah. Ia melangkah mendekat dan meraba saku jaket Dika yang diletakkan di sandaran kursi. Dari dalam saku kecil di bagian dalam jaket itu, Ibu Ratna menarik sesuatu yang berkilau. Sebuah cincin emas dengan mata berlian, kecil. Dunia seolah berhenti berputar bagiku. Aku melihat Dika terbelalak. Ia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Demi Allah, Mbak, Dika tidak tahu kenapa cincin itu ada di sana. Dika tidak pernah menyentuh barang ibu. Bukti sudah ada di depan mata, Sarah. Masih mau membela? Aris menatapku dengan kebencian yang sangat nyata. Ia kemudian menoleh pada Dika. Aku tidak akan melaporkanmu ke polisi, karena aku masih menghargai Sarah. Tetapi sekarang juga, angkat kakimu dari rumah ini, dan jangan pernah berani menginjakkan kaki di sini lagi. Mas, tolong dengarkan aku. Ini pasti ada yang salah. Aku memohon, sambil memegang lengan Aris. Tetapi ia menepis tanganku dengan kasar, hingga aku tersungkur di atas lantai. Dika menatapku dengan mata yang basah oleh air mata kehinaan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia memunguti barang-barang Nia yang berserakan dan berlari keluar menembus hujan yang mulai turun dengan deras. Aku ingin mengejarnya, tetapi Aris menahan lenganku dengan sangat kuat. Lihat itu, Sarah. Itulah kualitas keluargamu. Sekarang aku tahu dari mana sifat burukmu berasal, bisik Aris, tepat di depan wajahku. Sebelum ia berbalik untuk menenangkan ibunya yang kembali menangis penuh kemenangan di dalam kamar. Malam itu, di bawah guyuran hujan dan kilatan petir, aku menyadari bahwa aku telah benar-benar kehilangan segalanya. Kehormatan keluargaku telah dihancurkan dalam satu malam oleh rencana yang sangat rapi. Aku duduk bersimpuh di lantai ruang tamu yang dingin, meratapi nasib adalku yang difitnah, dan menyadari bahwa suamiku bukan lagi pelindung bagiku, melainkan eksekutor yang tega menghunuskan pedang ke jantungku atas perintah ibunya. Tembok di antara kami kini tidak lagi hanya tinggi, tetapi juga telah berlumuran darah luka hatiku yang paling dalam. Aku tahu, setelah ini, hidupku di rumah ini hanya akan menjadi rentetan penderitaan yang panjang, dingin. Itulah satu-satunya hal yang kurasakan setiap kali aku membuka mata di pagi hari. Bukan karena pendingin ruangan yang suhunya sengaja diturunkan, melainkan karena kekosongan di sisi tempat tidur yang biasanya ditempati oleh Aris. Sudah seminggu berlalu sejak malam fitnah cincin itu, dan selama seminggu itu pula, Aris tidak pernah lagi menginjakkan kaki di kamar kami untuk beristirahat. Ia lebih memilih untuk tidur di sofa ruang tamu, atau di sebuah kasur lipat yang ia bentangkan tepat di depan pintu kamar ibunya, dengan alasan ingin berjaga-jaga jika Ibu Ratna membutuhkan sesuatu di tengah malam. Bagiku, itu bukan sekadar pindah tempat tidur,
Itu adalah pernyataan perang yang tidak diucapkan. Aris telah membangun tembok tinggi yang memisahkan kehidupan kami, dan setiap kali aku mencoba mengetuk atau merobohkan tembok itu, ia akan membalasnya dengan kebisuan yang sangat menyiksa. Pagi itu, aku sedang berada di dapur, berusaha menjalankan rutinitasku seperti biasa, meski hatiku terasa remuk. Aku sedang mencuci piring ketika mendengar suara tawa yang sangat asing dari arah ruang tamu. Itu bukan suara tawa Aris yang berat. Bukan pula suara tawa Ibu Ratna yang penuh sindiran. Itu adalah suara tawa seorang wanita muda yang terdengar sangat manja dan dibuat-buat. Aku mengeringkan tanganku dengan serbet dan melangkah menuju ruang depan. Di sana, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Ibu Ratna sedang duduk di sofa dengan wajah yang sangat berseri-seri. Sesuatu yang tidak pernah ia tunjukkan kepadaku. Di sampingnya duduk seorang wanita muda dengan pakaian bermerek yang tampak sangat modis dan riasan wajah yang sempurna. Namanya Siska. Aku mengenalinya sebagai anak dari sahabat lama Ibu Ratna di kampung, yang konon katanya berasal dari keluarga kaya raya. Nah, Aris, lihat siapa yang datang berkunjung, seru Ibu Ratna saat Aris keluar dari kamar mandi dengan handuk yang masih tersampir di bahunya. Aris tampak terkejut, namun senyum segera terkembang di bibirnya. Siska, kapan kamu sampai di kota ini? Baru tadi subuh, Mas Aris. Tante Ratna yang memintaku mampir, karena katanya tante sedang kurang sehat dan butuh teman mengobrol, jawab Siska, sambil memberikan kerlingan mata yang sangat berani ke arah suamiku. Aku berdiri di ambang pintu, antara dapur dan ruang tamu, merasa seperti hantu yang tidak terlihat. Tidak ada satupun dari mereka yang menyapaku, atau bahkan menoleh ke arahku. Sarah, jangan cuma berdiri di sana seperti patung, bentak Ibu Ratna tiba-tiba, setelah menyadari keberadaanku. Buatkan minum untuk tamu istimewa kita. Siska ini tamu kehormatan. Jangan beri dia air putih biasa. Buatkan jus jeruk segar, dan sajikan dengan kue yang tadi ibu beli. Aku menelan ludah, berusaha menahan harga diriku yang terus diinjak-injak. Aku melangkah ke arah dapur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah Aris akan membelaku? Apakah ia akan mengatakan bahwa aku adalah istrinya, bukan pelayan di rumah ini? Namun, yang kudengar hanyalah suara Aris yang mulai asyik berbincang dengan Siska tentang masa kecil mereka di kampung. Saat aku kembali ke ruang tamu membawa nampan berisi minuman, aku melihat Ibu Ratna sedang menggenggam tangan Siska dan Aris secara bersamaan. Coba lihat, Aris, Siska ini sekarang sudah jadi wanita yang sukses. Dia pintar mengelola bisnis ayahnya, bicaranya sopan, dan yang paling penting, dia sangat menghormati orang tua. Ibu selalu berpikir, alangkah bahagianya kalau ibu punya menantu yang sekelas dengan Siska, ucap Ibu Ratna dengan volume suara yang sengaja diperkeras saat aku meletakkan gelas di depan mereka. Wajah Siska memerah yang disengaja. Sementara Aris hanya tertawa kecil, meskipun tampak sedikit canggung. Namun, ia tidak membantah ucapan ibunya. Ia tidak mengatakan bahwa ia sudah memiliki istri yang sah di sampingnya. Silakan diminum, ucapku pelan. Siska menatapku dengan pandangan meremehkan. Ia mengambil gelas jus itu, menyesapnya sedikit, lalu mengerutkan kening. Duh, tante, sepertinya jusnya terlalu asam. Aku tidak terbiasa minum jus yang jeruknya tidak dipilih dengan kualitas terbaik. Oh, maafkan ya, Siska. Sarah memang kurang teliti kalau soal belanja, makanya sekarang uang belanja sudah tante ambil alih, agar dia tidak sembarangan lagi, sahut Ibu Ratna dengan nada yang sangat menghina. Aku mengepalkan tangan di balik celemekku. Kalau tidak suka, tidak usah diminum. Kalimat itu hampir saja keluar dari mulutku, namun aku menahannya demi menghindari keributan yang lebih besar. Sepanjang siang itu, aku dipaksa menyaksikan bagaimana Ibu Ratna secara terang-terangan menjodohkan suamiku dengan wanita lain di depan mataku sendiri. Mereka makan siang bersama di meja makan, sementara aku diminta untuk membereskan gudang di belakang dengan alasan supaya ada kegiatan.
daripada melamun terus. Dari balik pintu gudang yang sedikit terbuka, aku bisa mendengar Ibu Ratna terus memuji Siska dan membanding-bandingkannya denganku. Ia bercerita betapa malangnya nasib Aris karena menikahi wanita yang menurutnya tidak membawa keberuntungan dan malah memiliki keluarga yang bermental pencuri. Sakit, hatiku rasanya sudah tidak berbentuk lagi. Aku melihat dari kejauhan bagaimana Siska dengan sengaja menyentuh lengan Aris saat mereka tertawa. Dan Aris sama sekali tidak menghindar. Suamiku, pria yang dulu berjanji di depan Tuhan untuk menjagaku, kini seolah-olah membiarkan dirinya ditarik masuk ke dalam rencana ibunya untuk menyingkirkanku. Sore harinya, saat Siska pamit pulang, Ibu Ratna berseru, "Siska, sering-seringlah datang ke sini. Ya, rumah ini terasa jauh lebih hidup kalau ada kamu." Aris juga sepertinya sangat senang kamu datang. Setelah Siska pergi, aku menghampiri Aris yang sedang berdiri di teras. "Mas, apa maksud semua ini? Kenapa kamu membiarkan ibu bicara seperti itu di depan tamu? Kenapa kamu membiarkan dia membanding-bandingkan aku dengan Siska?" Aris menoleh, namun tatapannya masih sangat dingin. Seolah-olah ada lapisan es yang menutupi matanya. "Ibu hanya bicara jujur, Sarah. Siska memang wanita yang baik dan terpelajar. Tidak ada salahnya kalau ibu mengaguminya. Kamu saja yang terlalu sensitif dan selalu merasa tersinggung." "Tapi aku istrimu, Mas. Dia orang asing." "Bagaimana bisa kamu membiarkan ibumu menjodohkanmu dengan wanita lain di depan istrimu sendiri?" Suaraku mulai bergetar karena emosi yang meluap. "Jaga bicaramu, Sarah. Jangan menuduh ibu yang tidak-tidak. Ibu hanya ingin yang terbaik untukku. Kalau kamu memang merasa sebagai istri yang baik, buktikan dengan perbuatan, bukan dengan terus-menerus mengeluh dan memusuhi ibuku." Balas Aris dengan suara yang keras, membuatku tersentak mundur. Ia melangkah masuk ke dalam rumah, langsung menuju kamar ibunya untuk membantunya merapikan tempat tidur. Tanpa sedikit pun menoleh ke arahku yang masih berdiri gemetar di teras. Malam itu, aku kembali tidur sendirian. Tembok di antara kami kini tidak hanya terdiri dari kebisuan dan ketidakpercayaan, tetapi juga telah diperkuat dengan kehadiran sosok wanita lain yang sengaja dihadirkan untuk menggantikanku. Aku merasa seperti sedang tenggelam di tengah samudra yang luas, dan satu-satunya orang yang seharusnya melemparkan pelampung justru sedang berdiri di pantai, melihatku perlahan-lahan menghilang ditelan ombak. Atas perintah ibunya yang berdiri di sampingnya dengan senyum kepuasan, aku memeluk guling erat-erat, membiarkan air mata membasahi bantal. Aku mulai bertanya-tanya, sampai kapan aku bisa bertahan di dalam istana yang kini telah menjadi neraka bagi batinku sendiri. Pagi itu, dunia seolah berputar dengan poros yang salah. Ketika aku mencoba membuka mata, langit-langit kamar tampak bergoyang dan berbayang. Kepalaku terasa seperti dihantam oleh godam besar yang berdenyut secara konsisten di bagian pelipis. Rasa mual yang hebat merayap naik dari lambungku hingga ke pangkal tenggorokan. Aku mencoba untuk duduk, namun seluruh persendianku terasa lemas. Seolah-olah tulang-tulangku telah berubah menjadi kapas yang tak berdaya, menopang beban tubuh. Ini adalah akumulasi dari rasa lelah yang luar biasa, baik secara fisik, karena beban kerja rumah tangga yang kini 2 kali lipat lebih berat, maupun secara batin. Karena setiap inci, hatiku telah terkobik-abik oleh fitnah dan pengabaian. Selama seminggu terakhir, aku hampir tidak bisa tidur lebih dari 3 jam setiap malam, terjaga oleh pikiran yang berkecamuk dan air mata yang terus mengalir tanpa henti. Dengan sisa tenaga yang ada, aku memaksakan diri turun dari tempat tidur. Aku menyeret langkahku menuju dapur, karena aku tahu, jika sarapan belum tersedia tepat waktu, Ibu Ratna akan memiliki alasan baru untuk mengkati-makiku di depan Aris. Namun, baru saja aku memegang gagang pintu dapur, pandanganku mendadak gelap. Aku jatuh terduduk di lantai yang dingin, dengan napas yang terengengga dan keringat dingin yang membasahi dahi. "Ya Tuhan, kenapa harus sekarang?" bisikku lirih, mencoba mencari pegangan pada kaki meja. "Aduh, ada apa lagi ini? Pagi-pagi sudah duduk?" Di lantai, suara melengking Ibu Ratna memecah kesunyian. Ia berdiri di ambang pintu dapur dengan tangan bersedekap, menatapku bukan dengan rasa kasihan, melainkan dengan tatapan penuh kejijikan.
Ibu, kepalaku sangat pusing. Sepertinya aku sedang demam tinggi. Ucapku dengan suara yang serak dan sangat lemah. Ibu Ratna melangkah mendekat. Namun bukannya menyentuh keningku untuk memeriksa suhu tubuh. Ia justru mendengus kasar. Halah, itu cuma akal-akalanmu saja kan Sarah? Kamu sengaja berpura-pura sakit? Karena tahu hari ini, ibu minta tolong untuk mencuci gorden dan membersihkan gudang belakang. Dasar menantu malas. Pintar sekali kamu mencari alasan untuk lepas tanggung jawab. Saya tidak berbohong, Ibu. Seluruh badanku benar-benar sakit. Air mata mulai menetes di pipiku. Bukan karena aku ingin dikasihani, tapi karena aku merasa sangat terhina. Sudah, berhenti bersandiwara di depan ibu. Kamu itu masih muda. Masa kalah dengan ibu yang sudah tua dan punya penyakit jantung? Kamu ini hanya ingin menarik perhatian Aris agar dia merasa bersalah kan? Jangan harap rencanamu berhasil. Ibu Ratna kemudian melenggang pergi, meninggalkanku yang masih terkapar di lantai dapur dengan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi. Siang harinya, Aris pulang lebih awal karena ada dokumen yang tertinggal. Aku masih berbaring di kamar dengan kompres air hangat yang kubuat sendiri dengan tenaga terakhirku. Tubuhku menggigil hebat. Meski aku sudah memakai 2 lapis selimut, aku mendengar suara langkah kaki Aris yang terburu-buru. Dan untuk sejenak, ada secercah harapan di hatiku bahwa ia akan masuk ke kamar, memelukku, dan bertanya tentang keadaanku. Namun, harapanku sirna saat ku dengar suara Ibu Ratna mencegatnya di ruang tengah. Aris, kamu lihat itu istrimu? Sejak pagi, dia hanya mengurung diri di kamar. Rumah berantakan, cucian menumpuk, dan ibu belum makan apapun. Karena dia mengaku-ngaku sakit. Ibu tadi coba menyuruhnya bangun. Tapi dia malah membentak ibu dan bilang, jangan mengganggunya tidur, ucap Ibu Ratna dengan nada suara yang bergetar. Seolah-olah dialah korban penganiayaan di sini. Apa? Sarah membentak ibu. Suara Aris meninggi, penuh dengan nada kemarahan yang meluap. Iya, Aris. Ibu sedih sekali. Ibu ini sudah tua. Ingin istirahat di sini malah diperlakukan seperti pembantu oleh istrimu. Dia itu hanya pura-pura sakit, supaya tidak perlu melayani kita. Ibu tahu betul tipu muslihat wanita seperti dia. Lanjut Ibu Ratna, sambil terisak secara dramatis. Pintu kamarku terbuka dengan kasar hingga menghantam dinding. Aris berdiri di sana dengan wajah merah padam. Ia melangkah mendekati tempat tidur dan menyambar selimut yang menutupi tubuhku, melemparkannya ke lantai dengan kasar. Bangun, Sarah. Sampai kapan kamu mau bersandiwara seperti ini? Teriak Aris. Tepat di depan wajahku. Aku menatapnya dengan mata yang sayu dan basah. Mas, aku benar-benar sakit. Kepalaku rasanya mau pecah, Mas. Cukup. Hentikan aktingmu yang murahan itu. Ibu sudah menceritakan semuanya. Kamu sengaja malas melisen dan malah membentak ibu saat beliau minta tolong. Di mana rasa baktimu pada orang tua? Hah? Aris mencengkeram bahuku, mengguncangnya dengan keras. Seolah-olah ingin membangunkan aku dari mimpi. Aku tidak pernah membentak ibu, Mas. Demi Allah, ibu yang tadi memarahiku saat aku terjatuh di dapur. Suaraku nyaris hilang karena rasa sesak di dada. Masih mau mengelak? Masih mau memfitnah ibu kandungku sendiri? Kamu benar-benar sudah tidak punya hati, Sarah. Aris melepaskan cengkeramannya dengan kasar, hingga aku kembali terjerembab ke bantal. Aku mencoba meraih tangannya, mencari sedikit saja kehangatan, atau sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada. Mas, tolong, peluk aku sebentar saja. Aku merasa sangat kedinginan, Mas. Aris menatapku dengan pandangan yang paling dingin yang pernah ku terima seumur hidupku. Tidak ada lagi rasa sayang, tidak ada lagi kepedulian. Yang tersisa hanyalah kebencian yang mendalam. Ia berjalan ke arah kamar mandi, mengambil sebuah handuk kering yang tergantung di sana, lalu melemparkannya tepat ke wajahku. Ini, kalau kamu merasa kedinginan, pakai handuk ini, atau pakai selimut itu lagi, dan berhenti bersandiwara sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran, ucapnya dengan nada yang sangat tajam, menusuk tepat di jantungku. Jangan pernah lagi meminta pelukan atau perhatian dariku, kalau sifatmu masih seperti iblis yang berani mendurhakai orang tua. Sepet pengen. Dan bereskan rumah. Kasihan ibu belum makan karena ulahmu. Aris berbalik dan melangkah keluar dari kamar tanpa menoleh lagi.
Pintu ditutup dengan bantingan yang sangat keras, hingga membuat telingaku berdenging. Aku mendekap handuk yang dilemparkannya tadi. Handuk itu terasa kasar di kulitku. Sama kasarnya dengan kata-kata suamiku. Air mata mengalir deras, membasahi kain handuk tersebut. Di tengah rasa sakit fisik yang membakar tubuhku, rasa sakit di hatiku jauh lebih mendominasi. Di titik ini, aku menyadari bahwa laki-laki yang kucintai telah benar-benar hilang. Aris bukan lagi pelindungku. Ia telah menjadi orang asing yang paling tega melukai istrinya sendiri demi sebuah kebohongan yang dirajut oleh ibunya. Aku meringkuk dalam kesendirian, menyadari bahwa di rumah ini, air mataku sama sekali tidak memiliki arti. Aku hanyalah seorang tawanan yang dipaksa tetap berdiri, meski kakiku telah patah, dan tidak ada lagi harapan untuk mendapatkan keadilan. Selama beong-beong Ibu Ratna masih berkuasa di atas logika suamiku. Keadaan di rumah semakin mencekam. Seolah-olah setiap dinding sedang mengimpitku untuk segera keluar dan menghilang. Setelah kejadian demam itu, aku tidak lagi berharap pada belas kasihan Aris. Aku menjalankan tugas-tugasku, seperti sebuah mesin, memasak, mencuci, dan membersihkan rumah tanpa sepatah kata pun. Aku tidak lagi membela diri saat Ibu Ratna mencaciku. Juga tidak lagi menyapa Aris saat ia pulang kerja. Aku merasa jiwaku telah lama pergi, meninggalkan raga yang hanya sekadar bernapas untuk bertahan hidup. Sore itu, udara terasa sangat gerah. Aku sedang berada di lantai atas, mengumpulkan pakaian kering untuk disetrika. Aku bisa mendengar suara mobil Aris memasuki halaman rumah. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang. Sebuah refleks trauma yang kini selalu muncul setiap kali ia pulang. Ibu Ratna, yang sejak tadi duduk di ruang tengah sambil menonton televisi, tiba-tiba bangkit dan berjalan menuju arah tangga. Aku sedang membawa keranjang pakaian yang cukup besar, menghalangi pandangan depanku saat aku hendak menuruni anak tangga pertama. "Sarah, berikan keranjang itu, biar ibu saja yang bawa," serunya dengan suara yang tiba-tiba sangat keras. Seolah-olah ia ingin suaranya terdengar sampai ke teras depan tempat Aris berada. "Tidak usah, Ibu. Ini berat. Biar saya saja," jawabku pelan, mencoba menghindarinya. Aku tidak ingin ada kontak apapun dengannya hari ini. Namun, Ibu Ratna justru mendekat dan mencoba merenggut keranjang itu dari tanganku. "Sini, jangan sok rajin. Kamu di depan Aris. Kamu mau terlihat seperti menantu yang terzalimi kan?" bisiknya dengan nada yang sangat penuh kebencian. Sangat kontras dengan suaranya yang keras tadi. Kami sempat tarik-menarik keranjang itu di puncak tangga. Aku berusaha mempertahankan peganganku karena takut keranjang itu jatuh dan menimpa Ibu Ratna. Namun, saat suara pintu depan terbuka dan langkah kaki Aris terdengar masuk ke dalam rumah, Ibu Ratna tiba-tiba melepaskan pegangannya dengan sengaja. Tidak jatuh karena keranjang itu. Ia justru dengan sengaja menjatuhkan dirinya sendiri ke belakang. Tepat saat ia melihat bayangan Aris muncul di bawah tangga. Ia tidak berguling sampai ke bawah, hanya merosot di beberapa anak tangga terakhir. Namun ia mengeluarkan teriakan yang sangat melengking. Seolah-olah ia baru saja dilempar dari ketinggian. "Ah, tolong, Aris!" Sarah mendorong ibu. Aku berdiri mematung di puncak tangga, masih memegang keranjang pakaian. Dengan tangan yang gemetar hebat, mataku terbelalak melihat Ibu Ratna yang kini terduduk di lantai bawah sambil memegang kakinya, meraung-raung kesakitan dengan air mata yang mengucur begitu cepat. Aris berlari seperti orang kesurupan, menghampiri ibunya. "Ibu, ibu tidak apa-apa ya Allah. Apa yang terjadi?" Ibu Ratna menunjuk ke arahku dengan telunjuk yang bergetar. "Sarah, Aris." Sarah mendorong ibu karena ibu tadi menegurnya soal pakaian. Dia marah dan bilang ibu hanya beban di rumah ini. Dia ingin ibu mati. "Aris." Aku menggelengkan kepala dengan kuat. Air mata mulai membasahi pipiku. "Tidak, Mas. Aku bersumpah. Demi Allah, aku tidak mendorongnya." Ibu sendiri yang melepaskan keranjang itu dan menjatuhkan diri. Aris mendongak. Tatapannya bukan lagi sekadar dingin. Itu adalah tatapan seorang pria yang benar-benar telah kehilangan akal sehatnya karena kemarahan yang membabi buta. Ia melepaskan pegangannya pada ibunya dan berlari menaiki tangga dengan langkah yang sangat lebar. "Mas,
Dengarkan aku dulu. Kalimatku terputus. Sebelum aku sempat membela diri lebih jauh, Aris sudah berdiri di hadapanku. Ia menyambar keranjang pakaian di tanganku dan melemparkannya ke bawah hingga isinya berserakan. Kemudian, dengan kecepatan yang tidak sempat kuhindari, telapak tangannya mendarat dengan sangat keras di pipi kiriku. Plak, suara tamparan itu menggema di seluruh ruangan. Kepalaku tersentak ke samping, dan aku merasakan rasa panas yang luar biasa menjalar dari pipi hingga ke telingaku. Bibirku pecah, meninggalkan rasa amis darah di dalam mulutku. Untuk beberapa detik, duniaku terasa sunyi. Aku hanya bisa mendengar detak jantungku sendiri yang berdegup sangat kencang. Ini adalah pertama kalinya Aris menggunakan kekerasan fisik kepadaku. Pria yang dulu berjanji di depan ayahku untuk selalu memuliakanku, kini baru saja menghancurkan martabatku sebagai seorang istri di depan wanita yang telah memfitnahku. Kamu benar-benar iblis, Sarah. This is Aris. Dengan suara yang bergetar, karena emosi. Aku sudah cukup sabar melihat tingkah lakumu selama ini. Aku diam saat kamu malas. Aku diam saat kamu memusuhi ibuku, tapi mencoba mencelakai nyawa ibuku sendiri. Itu sudah lewat batas, Mas. Kamu tega memukulku karena kebohongan ini, bisikku. Suaraku hampir tidak terdengar, karena rasa sakit yang luar biasa di rahangku. Jangan berani-berani menyebut ibuku pembohong lagi, bentak Aris. Ia menarik kerah bajuku, memaksaku menatap matanya yang penuh kebencian. Lihat ibu di bawah sana. Beliau kesakitan, dan kamu masih bisa berdiri di sini sambil bersandiwara seolah-olah kamu korbannya. Di bawah sana, Ibu Ratna terus merintih. Namun aku bisa melihat sekilas dari balik celah anak tangga. Ia menatapku dengan sebuah senyuman kemenangan yang sangat tipis. Di tengah rintihannya, ia telah berhasil. Ia telah memenangkan hati anaknya secara utuh dan membuat suamiku menjadi musuh terbesarku. Aris melepaskan cengkeramannya hingga aku terhuyung ke belakang dan membentur dinding. Aku tidak mau melihat mukamu lagi malam ini. Pergi ke kamar dan jangan berani keluar sebelum aku yang memintamu. Ia kemudian berbalik dan kembali turun untuk menggendong ibunya ke sofa, membisikkan kota-kota penenang yang seharusnya menjadi milikku. Aku merosot ke lantai tangga, memegangi pipiku yang mulai membengkak. Air mataku jatuh tanpa suara. Di tengah kehancuran fisik dan batin ini, aku menyadari satu hal yang pasti, perjalananku di rumah ini telah mencapai titik akhirnya. Istana yang kubangun dengan penuh cinta kini telah benar-benar runtuh, terkubur di bawah puing-puing fitnah dan kekerasan. Dan yang paling menyedihkan adalah menyadari bahwa pria yang kucintai kini telah menjadi algojo yang menghabisi kebahagiaanku tanpa sisa. Aku meringkuk di atas lantai kamar yang dingin, memeluk kedua lututku sendiri, dengan tubuh yang gemetar hebat. Pipiku yang ditampar Aris tadi sore kini terasa kebas dan membengkak, menciptakan sensasi denyut yang seirama dengan detak jantungku yang tidak beraturan. Di luar, suara guntur mulai menggelegar sehat menohat dengan rintihan dramatis Ibu Ratna yang masih terdengar dari ruang tamu. Aku bisa mendengar suara Aris yang lembut, penuh kekhawatiran, sedang membujuk ibunya untuk meminum obat atau sekadar mengompres kakinya yang sebenarnya sama sekali tidak terluka. Kesunyian di dalam kamar ini terasa begitu menyesakkan. Aku menatap bayanganku di cermin lemari yang retak di sudut ruangan retakan itu, seolah mencerminkan jiwaku saat ini. Aku bertanya-tanya, di mana letak kesalahanku? Aku telah mencoba menjadi istri yang paling berbakti, menantu yang paling sabar. Namun semua itu tidak ada harganya di mata pria yang telah buta karena hasutan ibunya sendiri. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka dengan bantingan yang sangat keras hingga membentur dinding kayu di belakangnya. Aku tersentak, mencoba berdiri meski kakiku terasa sangat lemas. Aris berdiri di sana. Sosoknya terlihat gelap, karena lampu ruang tengah sengaja dimatikan. Ia tidak lagi menatapku sebagai seorang istri, melainkan sebagai kotoran yang harus segera dibersihkan. Kemas barang-barangmu sekarang juga, Sarah, ucapnya dengan nada suara yang sangat datar, namun mengandung kedinginan yang menusuk hingga ke tulang sumsumku. Aku terperangah. Air mata yang sudah mengering kini kembali mengalir membasahi pipiku yang lebam. Mas, apa maksudmu? Ini sudah hampir tengah malam, Mas. Di luar sedang mendung tebal. Aku tidak peduli jam berapa sekarang.
Atau bagaimana cuaca di luar sana? Bentak Aris. Suaranya menggelegar menyaingi bunyi guntur. Ibu tidak bisa tenang. Kalau kamu masih ada di rumah ini, beliau ketakutan setiap kali mendengar langkah kakimu. Beliau trauma. Sarah, kamu sudah mencoba mencelakainya, dan aku tidak akan membiarkan ada kesempatan kedua bagimu untuk menyakiti wanita yang sudah melahirkanku. Mas, aku tidak pernah melakukan itu. Kenapa kamu begitu tega? Aku ini istrimu, Aris. Aku wanita yang 2 tahun ini menemanimu dari titik nol. Teriakku di tengah tangisan yang pecah. Aris melangkah maju. Ia meraih sebuah tas kain besar dari atas lemari dan melemparkannya ke arahku. Istri macam apa yang tega mendorong ibu mertuanya sendiri? Dari Tengga. Jangan gunakan masa lalu untuk membenarkan kejahatanmu sekarang. Cepat masukkan pakaianmu. Atau aku sendiri yang akan membuang semuanya ke tempat sampah. Dengan tangan yang gemetar dan pandangan yang kabur karena air mata, aku mulai memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas tersebut. Aku tidak sanggup lagi berbat. Aku tidak sanggup lagi memohon pada pria yang hatinya telah berubah menjadi batu hitam. Setiap kali aku memasukkan baju ke dalam tas, aku merasa sedang mengubur satu persatu kenangan indah kami di rumah ini. Aris tidak sabar. Ia mendekati lemari, merenggut beberapa pakaianku dari gantungan, lalu melemparkannya secara sembarangan ke dalam tas, hingga isinya berantakan. Ia kemudian menyeret tas itu keluar kamar, memaksaku untuk mengikuti langkahnya yang cepat. Saat kami melewati ruang tamu, aku melihat Ibu Ratna sedang duduk di sofa, dengan kaki yang dibalut perban secara asal-asalan. Ia menatapku dengan tatapan yang sangat tajam. Namun saat Aris menoleh ke arahnya, wajahnya langsung berubah menjadi sangat menyedihkan, penuh dengan air mata buatan yang sangat rapi sandiwaranya. Aris, jangan terlalu keras pada Sarah, nak. Biarkan dia tinggal semalam lagi. Ibu tidak apa-apa menahan takut, asalkan dia tidak kehujanan di luar, ucap Ibu Ratna dengan nada suara yang dibuat seolah-olah dia adalah orang paling suci dan pemaaf di dunia ini. Tidak, Ibu. Keputusanku sudah bulat. Dia sudah membahayakan nyawa Ibu. Dan itu tidak bisa dimaafkan, balas Aris dengan nada yang jauh lebih lembut kepada ibunya. Aris menarik lenganku menuju pintu depan. Saat pintu terbuka, angin dingin dan butiran air hujan yang sangat deras langsung menerpa wajahku. Lenggat seolah-olah ikut menangisi kehancuran martabatku malam ini. Aris melempar tas pakaianku ke atas teras yang mulai tergenang air. Keluar dari sini, Sarah. Jangan pernah berani kembali lagi ke rumah ini. Besok, aku akan mengirimkan surat cerai ke alamat orang tuamu. Hubungan kita sudah berakhir sampai di sini, ucap Aris dengan final. Ia mendorongku keluar ke arah halaman yang gelap dan basah. Aku terhuyung, mencoba mempertahankan keseimbanganku agar tidak terjatuh di atas tanah yang becek. Brak. Pintu depan ditutup dengan sangat keras dan dikunci dari dalam. Aku mendengar suara grendel pintu yang diputar, memutus seluruh aksesku menuju kehidupan yang selama ini kuanggap sebagai rumah. Aku berdiri di bawah guyuran hujan yang sangat lebat. Air hujan membasahi seluruh tubuhku, bercampur dengan air mata dan darah dari bibirku yang pecah. Aku memeluk tas pakaianku yang mulai basah kuyup, menatap rumah yang lampu-lampanya perlahan dipadamkan satu persatu oleh Aris. Di balik jendela kaca ruang tamu, aku bisa melihat bayangan Ibu Ratna yang sedang berdiri diam. Mungkin ia sedang tersenyum puas menyaksikan keberhasilannya, menyingkirkanku di tengah malam yang paling kelam ini. Dingin yang kurasakan saat ini bukan hanya karena air hujan, melainkan karena kehampaan yang luar biasa di dalam dadaku. Aku merasa sangat kecil, sangat lemah, dan sangat tidak berharga. Tidak ada tempat untuk berteduh. Tidak ada tangan yang terulur untuk membantuku berdiri. Namun, di tengah gemuruh petir dan dingin yang menusuk, sesuatu di dalam diriku seolah-olah mulai berkobar. Rasa sakit yang luar biasa ini perlahan-lahan berubah menjadi sebuah kemarahan yang dingin dan tajam. Aku mengusap wajahku yang basah dengan kasar, menatap pintu rumah itu untuk terakhir kalinya. Kamu akan menyesali ini, Aris, bisikku lirih di tengah deru hujan. Dan Anda, Ibu mertua, Anda mungkin merasa telah menang malam ini. Tapi Tuhan tidak tidur. Anda telah menghancurkan hidupku, tapi Anda tidak akan pernah bisa menghancurkan sisa jiwaku. Aku memutar tubuhku,
melangkah menjauh dari rumah itu dengan kaki yang terasa berat namun pasti. Aku tidak tahu harus kemana malam ini. Tapi aku bersumpah pada diriku sendiri. Mulai detik ini, Sarah yang lemah dan selalu mengalah, telah mati ditelan hujan. Aku akan bangkit, bukan sebagai wanita yang meminta belas kasihan, melainkan sebagai wanita yang akan membuktikan bahwa kalian telah membuang permata demi segumpal tanah liat yang penuh dengan kebohongan. Malam itu, di bawah guyuran hujan deras yang memekakan telinga, aku melangkah menuju kegelapan, membawa luka yang akan kujadikan senjata untuk masa depanku yang baru. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang menghancurkan seluruh hidupku itu. Waktu ternyata adalah tabib yang paling jujur. Meski bekas lukanya tidak akan pernah benar-benar hilang. Aku kini tinggal di sebuah kamar sewa sederhana, di sudut kota yang jauh dari kenangan buruk masa lalu. Berkat bantuan Dika adikku yang kini sudah bekerja paruh waktu, sambil menyelesaikan tugas akhir, aku berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah toko roti besar. Hidupku jauh dari kemewahan. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku bisa bernapas tanpa rasa takut akan cacian atau fitnah yang mengintai di setiap sudut ruangan pagi itu. Aku sedang menata beberapa berkas laporan penjualan ketika telepon genggam milikku bergetar. Sebuah pesan masuk dari Mbak Lastri, tetangga sebelah rumah lamaku yang dulu sering diam-diam memberiku dukungan moral. Selama ini, Mbak Lastri adalah satu-satunya jembatan informasiku tentang apa yang terjadi di istana yang kini telah berubah menjadi penjara bagi Aris. Sarah, kamu harus tahu, rumah itu sekarang seperti neraka. Siska sudah tinggal di sana hampir setiap hari. Dan dia tidak seperti yang kamu bayangkan. Ibu Ratna sekarang sering menangis di teras saat Aris bekerja. Tulis Mbak Lastri. Aku menarik napas panjang, meletakkan telepon genggam itu di atas meja. Aku tidak merasa senang, namun tidak juga merasa sedih. Rasanya hambar. Namun, rasa ingin tahuku terusik saat Mbak Lastri meneleponku beberapa jam kemudian, dengan suara yang sangat panik, sekaligus penuh dengan nada kemenangan. Sarah! Akhirnya, semuanya terbongkar. Aris baru saja mengamuk di rumah, seru Mbak Lastri di seberang telepon. Dari cerita Mbak Lastri, aku bisa menyusun kepingan peristiwa yang terjadi di rumah itu. Ternyata, setelah kepergianku, Siska mulai menunjukkan jati dirinya yang asli. Wanita yang dipuji-puji Ibu Ratna sebagai sosok yang berkelas dan hormat pada orang tua, itu ternyata adalah seorang wanita yang sangat konsumtif dan tidak tahu cara mengurus rumah tangga. Ia memperlakukan Aris seperti mesin pencetak uang. Setiap hari, Siska menuntut hadiah mewah, makan di restoran mahal, dan sama sekali tidak mau menyentuh pekerjaan dapur. Bahkan yang lebih mengejutkan, Siska mulai memperlakukan Ibu Ratna dengan sangat kasar. Ia tidak segan-segan membentak Ibu Ratna jika wanita tua itu mengeluh atau meminta bantuan. Ibu Ratna, yang dulu dengan teganya memfitnahku malas, kini benar-benar menjadi pelayan di rumahnya sendiri. Karena Siska menolak melakukan apapun, Aris terjepit di antara rasa bersalah karena telah membawa Siska masuk, dan egonya yang terlalu tinggi untuk mengakui kesalahannya padaku. Puncak dari segala kebenaran itu terjadi pagi tadi. Aris sedang mencari obat jantung ibunya yang katanya hilang di dalam laci meja rias di kamar Ibu Ratna. Saat ia mengecek isi laci yang berantakan itu, ia menemukan sebuah kotak kecil yang terselip jauh di bagian paling belakang. Di bawah, tumpukan kain lama yang jarang disentuh. Ketika Aris membuka kotak itu, jantungnya seolah berhenti berdetak. Di dalamnya tergeletak sebuah cincin emas dengan mata berlian kecil yang berkilau. Itu adalah cincin yang 6 bulan lalu ditemukan di saku jaket Dika. Cincin yang menjadi alasan utama Aris mengusirku dan menghina keluargaku. Aris menyadari satu hal yang mengerikan. Cincin itu tidak pernah dicuri. Ibu Ratna telah menyembunyikannya sendiri di tempat yang paling aman. Lalu menaruh cincin cadangan yang serupa di jaket Dika untuk menjebak kami. Semua itu adalah skenario yang dirancang dengan sangat rapi untuk menyingkirkanku. Aris menangis sejadi-jadinya. Sarah, lanjut Mbak Lastri dengan suara pelan. Dia mengonfrontasi ibunya di depan Siska. Dan kamu tahu apa yang dikatakan Siska? Dia malah menertawakan Ibu Ratna
dan bilang bahwa Ibu Ratna memang pantas mendapatkan itu, karena sudah mengajarkan cara berbohong yang baik. Siska bahkan mengaku bahwa dia hanya mendekati Aris karena mengira Aris punya tabungan banyak dari warisan ayahnya. Aku terdiam 1000 bahasa. Ada rasa sesak yang tiba-tiba memenuhi dadaku, namun bukan karena cinta, melainkan karena rasa sakit yang kembali diingatkan. Semua pengorbananku, semua air mataku di bawah hujan malam itu, ternyata disebabkan oleh sebuah perhiasan kecil yang sengaja dijadikan alat pembunuh karakter. Tidak lama setelah telepon dari Mbak Lastri berakhir, sebuah nomor yang sangat kukenal muncul di layar telepon genggamku. Aris, ia meneleponku berkali-kali, namun aku tidak mengangkatnya. Aku belum siap mendengar suaranya. Aku belum siap mendengar kata maaf yang mungkin akan ia ucapkan. Malamnya, saat aku baru saja pulang dari toko roti, aku melihat sebuah mobil terparkir di depan gerbang rumah. Sewaktu Aris berdiri di sana, bersandar pada pintu mobil dengan wajah yang sangat kuyu, matanya sembab, dan ia tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Rambutnya berantakan, dan pakaiannya tidak serapi biasanya. Begitu melihatku, ia langsung melangkah maju dan jatuh bersimpuh di atas tanah yang berdebu, tepat di depan kakiku. Sarah, demi Tuhan, maafkan aku. Suaranya pecah oleh isak tangis yang tertahan. Aku sudah tahu semuanya. Aku sudah menemukan cincin itu. Aku sudah tahu betapa kejamnya ibuku. Dan betapa jahatnya Siska padaku. Aku adalah pria paling bodoh di dunia karena telah membuang mutiara sepertimu demi tumpukan sampah. Aku menatapnya dari ketinggian. Melihat pria yang dulu kupuja sebagai pelindung, kini hancur, berkeping-keping, karena perbuatannya sendiri. Aku melihat tangannya yang gemetar, mencoba meraih ujung sandalku. Namun aku segera melangkah mundur. Bangunlah Mas Aris. Jangan merendahkan dirimu lebih jauh lagi, ucapku dengan nada yang sangat tenang. Sebuah ketenangan yang bahkan membuat diriku sendiri terkejut. Sarah, tolong kembali ke rumah. Ibu sedang sakit. Dia menyesal. Dia ingin minta maaf padamu. Siska sudah pergi membawa sebagian tabunganku. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu kembali. Kita mulai semuanya dari awal lagi. Aku janji akan menjagamu. Dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Pintanya dengan penuh harap. Matanya menatapku dengan tatapan memohon yang sangat dalam. Aku tersenyum kecil, sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan. Mulai dari awal, Mas. Apa kamu lupa malam, di mana kamu memukulku? Apa kamu lupa malam, di mana kamu mendorongku keluar ke tengah hujan deras dan melempar tasku siolowala? Aku ini binatang. Aku khilaf, Sarah. Aku dibutakan oleh ibuku. Itu bukan khilaf, Mas. Itu adalah pilihan. Kamu memilih untuk tidak percaya padaku. Kamu memilih untuk tidak mendengar penjelasanku. Kamu bahkan memilih untuk menghina harga diri adikku yang tidak berdosa. Potongku dengan tegas. Kapten Oren, mungkin sudah terungkap, Mas. Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa kamu telah menghancurkan kepercayaan yang aku bangun selama 2 tahun. Aku menarik napas panjang, menatap langit malam yang cerah. Aku memaafkanmu, Mas. Aku juga memaafkan Ibu Ratna. Tapi memaafkan bukan berarti harus kembali. Aku sudah menemukan kedamaianku di sini, di kamar sewa kecil ini, tanpa perlu takut akan ada fitnah yang menyapaku setiap pagi. Aris terus menangis, memohon agar aku memberikan satu kesempatan lagi. Namun, di dalam hatiku, pintu itu sudah tertutup, rapat dan terkunci dari dalam. Sama seperti pintu rumah kami yang ia kunci malam itu. Aku menyadari bahwa hidayah telah datang kepadanya. Namun itu bukan untuk mengembalikanku ke pelukannya, melainkan untuk memberiku keadilan yang selama ini kucari. Aku berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah soaku, meninggalkan Aris yang masih bersimpuh di kegelapan malam. Tabir telah terbuka. Kebenaran telah menang. Dan bagiku, itu sudah lebih dari cukup untuk menutup lembaran lama yang penuh luka ini. Beberapa minggu setelah pertemuan malam itu, di depan rumah soaku, aku akhirnya memutuskan untuk datang sekali lagi ke rumah yang pernah kuanggap sebagai istana. Bukan karena hatiku telah lumer oleh tangis Aris, dan bukan pula
karena aku rindu pada kenangan yang sudah menjadi abu. Aku datang karena sebuah pesan singkat dari Aris yang mengabarkan bahwa kondisi kesehatan Ibu Ratna menurun drastis. Dokter mendiagnosisnya terkena serangan stroke ringan yang membuat sebagian anggota tubuhnya sulit digerakkan. Aku melangkah melewati pagar rumah itu dengan perasaan yang sangat berbeda. Tidak ada lagi debar jantung ketakutan. Tidak ada lagi sesak napas karena antisipasi akan cacian. Aku masuk dengan kepala tegak, membawa sekantong buah-buahan dan makanan lembut, sebuah bentuk kemanusiaan, bukan bentuk kepatuhan. Suasana di dalam rumah itu sangat suram. Debu tipis terlihat menempel di atas meja ruang tamu. Vas bunga yang dulu menjadi pemicu pertengkaran hebat kami kini tergeletak pecah di sudut ruangan, tanpa ada yang peduli untuk membersihkannya. Aris muncul dari arah kamar mandi dengan wajah yang sangat pucat. Ia tampak seperti pria yang baru saja melewati peperangan panjang dan kalah telak. "Sarah, terima kasih, sudah mau datang," bisiknya dengan suara serak. Aku hanya mengangguk kecil dan berjalan menuju kamar Ibu Ratna. Di sana, di atas tempat tidur yang dulu selalu ia banggakan sebagai tempatnya memerintah, Ibu Ratna terbaring lemah. Wajahnya, yang dulu selalu tampak segar saat menyusun rencana fitnah, kini terlihat layu dan miring di satu sisi. Matanya yang dulu tajam menghakimi, kini hanya bisa menatap lenggit-lenggit dengan pandangan yang kosong dan berair. Begitu melihatku, air mata mulai mengalir dari sudut matanya yang keriput. Ia mencoba berbicara, namun suaranya hanya berupa erangan yang tidak jelas. Tangannya yang gemetar berusaha meraih tanganku. "Ibu tidak perlu bicara banyak," kataku pelan sambil duduk di kursi samping tempat tidurnya. Aku menggenggam tangannya, merasakan kulitnya yang dingin. "Aku sudah tahu semuanya, dan aku ingin ibu tahu bahwa aku sudah memaafkan ibu sepenuh hati." Ibu Ratna menangis terisak-isak, sebuah tangisan penyesalan yang sangat dalam. Aris berdiri di ambang pintu, menyembunyikan wajahnya di balik telapak tangan, ikut terisak. Di ruangan itu, Hidayah benar-benar terasa hadir, bukan dalam bentuk keajaiban yang menyilaukan, melainkan dalam bentuk kesadaran pahit bahwa kebencian dan kebohongan hanya akan membuahkan kesunyian di masa tua. "Mas Aris," aku memanggil suamiku tanpa menoleh ke arahnya. "Aku membawa surat-surat yang perlu kamu tanda tangani. Proses perceraian kita harus segera diselesaikan secara hukum. Aku tidak ingin kita terus terikat dalam status yang sudah tidak memiliki jiwa lagi." Aris melangkah mendekat, matanya memerah. "Sarah, apa benar-benar tidak ada sisa ruang untukku? Aku berjanji akan merawat ibu dan kamu sekaligus. Aku akan menebus semua dosaku." Aku melepaskan genggaman tanganku pada Ibu Ratna dan berdiri menghadap Aris. "Mas, permohonan maafmu sudah kuterima, dan aku sudah tidak menyimpan dendam. Tapi cinta itu seperti sebuah vas bunga. Sekali kamu membantingnya hingga hancur berkeping-keping, meskipun kamu bisa merekatkannya kembali dengan lem yang paling kuat, bekas retakannya akan selalu ada. Vas itu tidak akan pernah bisa menampung air dengan sempurna lagi." Aku menyerahkan map berisi berkas perceraian itu kepadanya. "Menandatangani ini adalah bentuk penghormatan terakhirmu padaku. Biarkan aku pergi dengan martabatku yang utuh. Jagalah ibu dengan baik. Itulah jalanmu untuk menebus kesalahanmu pada Tuhan." Dengan tangan yang sangat gemetar dan air mata yang menetes membasahi kertas, Aris akhirnya membubuhkan tanda tangannya. Itu adalah bunyi goresan pena yang paling melegakan yang pernah kudengar seumur hidupku. Secara hukum, kami mungkin masih harus menunggu proses pengadilan. Namun secara batin, aku sudah benar-benar bebas. 1 tahun kemudian aku berdiri di depan etalase toko roti kecilku yang baru saja resmi dibuka. Di papan nama di depan, tertulis dengan huruf yang cantik, "Sarah's Kitchen, kedai keikhlasan." Usahaku berkembang pesat berkat kerja keras dan doa tulus dari ibuku dan Dika. Dika sendiri kini sudah lulus kuliah dan bekerja di sebuah perusahaan ternama. Ia sering datang membantuku setiap akhir pekan. Pipiku yang dulu lebam, kini sudah kembali mulus, namun jauh lebih bercahaya. Karena kebahagiaan yang sejati, aku tidak lagi memikirkan masa lalu dengan rasa pedih. Aku mendengar kabar bahwa Aris kini hidup sangat sederhana, mencurahkan seluruh waktunya
untuk merawat Ibu Ratna yang masih lumpuh. Mereka hidup dalam kesepian. Namun kabarnya Aris menjadi jauh lebih religius dan sabar. Itu adalah hidayah bagi mereka, dan aku ikut bersyukur karenanya. Suatu sore, saat aku sedang menutup toko, aku melihat seorang wanita yang sangat mirip dengan Siska, berjalan di seberang jalan, dengan wajah yang tampak gelisah, dan pakaian yang tidak lagi semewah dulu. Aku hanya tersenyum tipis, dan melanjutkan kegiatanku. Hidup memang memiliki caranya sendiri untuk memutar roda nasib. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup aroma roti yang baru matang, dan udara senja yang sejuk. Perjalananku dari seorang istri yang terzalimi, hingga menjadi wanita mandiri yang berdaya, bukanlah perjalanan yang mudah. Namun, jika aku tidak melewati malam di bawah hujan itu, aku tidak akan pernah tahu seberapa kuat kakiku bisa melangkah. Keikhlasan bukanlah tanda kelemahan. Keikhlasan adalah keberanian untuk melepaskan beban yang berat, agar kita bisa berlari menjemput masa depan yang lebih cerah. Aku menatap langit yang mulai bertabur bintang, membisikkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Sang Pencipta. Rumah tanggaku mungkin hancur karena mertua. Namun dari puing-puing kehancuran itu, aku berhasil membangun sebuah kehidupan yang jauh lebih kokoh, lebih indah, dan yang terpenting, penuh dengan kedamaian jiwa yang tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun lagi.